Selamat datang di arah baru. Di tengah hidup yang tak pasti, di saat dunia terasa kacau dan arah terasa kabur, kita datang ke sini. Bukan untuk menghindar, tapi untuk mengerti. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang juga filsuf, pernah berkata, "Jika kamu merasa sulit, ingatlah bahwa hidup memang dimaksudkan untuk menjadi ujian bagi jiwa." Arah baru adalah tempat untuk menenangkan badai dalam pikiran. Tempat kita menyadari bahwa penderitaan bukan akhir, melainkan bahan bakar untuk kebijaksanaan. Kita belajar bahwa kita tidak selalu bisa memilih situasi, tapi selalu bisa memilih sikap. Hari ini kita akan menyelami 8 cara berpikir ala Stoik untuk tidak menyerah ketika dunia terasa terlalu berat. Karena seperti yang diajarkan Marcus, kekuatan bukanlah tentang menghindari rasa sakit, tapi tentang tetap berdiri meski hati kita berkeping-keping. Dan disitulah arah baru kita bermula. Di antara sekian banyak penderitaan manusia, ada satu yang hampir selalu menjadi akar dari semuanya. Penolakan terhadap kenyataan. Bukan kenyataan itu sendiri yang menyakitkan, melainkan perlawanan kita terhadapnya. Kita seringkali tidak siap menerima bahwa hidup tidak selalu sesuai harapan. Dan dari situlah muncul kekacauan, bukan dari fakta, tapi dari interpretasi. Marcus Aurelius dalam catatan pribadinya yang kini dikenal sebagai Meditations menulis, "Jika kamu menderita karena sesuatu di luar kendalimu, kesedihanmu bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari penilaianmu terhadapnya. Dan kamu punya kuasa untuk mencabut penilaian itu." Itulah kunci pertama untuk bertahan, bahkan berkembang di masa-masa sulit. Belajar menerima kenyataan secara utuh, tanpa tambahan drama, tanpa narasi penuh luka yang kita bangun sendiri. Kita tidak perlu menganggap hidup sedang melawan kita. Kita hanya perlu mengakui bahwa kadang hidup memang berjalan di luar rencana kita. Itu saja. Sayangnya, kebanyakan dari kita terbiasa hidup dalam cerita yang kita ciptakan sendiri. Saat ditinggalkan, kita tak hanya merasa kehilangan, tapi juga merasa tak layak. Saat gagal, kita tak hanya kecewa, tapi mulai menyimpulkan bahwa diri kita tidak berguna. Kita menambahkan lapisan-lapisan luka pada apa yang sebenarnya hanya sekadar fakta. Itulah drama. Dan drama itu memperparah rasa sakit yang sebenarnya bisa lebih ringan jika kita bersikap jernih. Stoikisme mengajak kita untuk menghapus beban tambahan itu. Untuk berhenti mengeluh bahwa hidup tidak adil dan mulai melihat bahwa realitas tidak mengenal adil atau tidak adil, ia hanya terjadi. Hujan turun bukan untuk menyulitkan kita, dan langit cerah bukan sebagai hadiah. Semua adalah bagian dari hukum alam yang netral, dan tugas kita adalah menyesuaikan sikap, bukan menuntut keadaan. Ketika kamu kehilangan pekerjaan, itu memang menyakitkan, tapi kamu punya 2 pilihan, mengeluh tentang ketidakadilan dunia, atau duduk tenang dan bertanya, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Ketika seseorang mengkhianatimu, kamu bisa meratap dan menyebut dunia kejam, atau kamu bisa berkata, ternyata dia tidak seperti yang aku kira. Baiklah, lalu apa langkahku selanjutnya? Ini bukan tentang menjadi dingin, bukan juga tentang menolak perasaan. Justru sebaliknya, ini tentang menyadari bahwa perasaan harus diberi ruang, tapi tidak boleh menjadi penguasa. Kita boleh merasa sedih, kecewa, hancur, tapi setelah itu kita harus kembali pada posisi netral, tempat kita bisa melihat kenyataan sebagaimana adanya. Bukan sebagaimana perasaan kita menggambarkannya. Menerima kenyataan tanpa drama bukan berarti menyerah. Ini adalah bentuk tertinggi dari kedewasaan mental. Ini adalah deklarasi bahwa kita tidak akan diperbudak oleh ilusi. Bahwa kita cukup kuat untuk menatap hidup, sebagaimana ia datang, utuh, mentah, dan kadang tidak mengenakan, tapi tetap berdiri. Marcus tidak pernah berkata bahwa kita harus suka dengan semua yang terjadi, tapi ia meyakini bahwa kita bisa berdamai dengan semua itu jika kita bisa mengatur cara kita berpikir. Dan dari cara berpikir itulah kekuatan muncul, sebab penderitaan yang dihadapi dengan kejernihan tidak mengubah kita menjadi korban. Ia mengubah kita menjadi pribadi yang matang. Dalam dunia yang serba cepat, yang penuh tuntutan, kita ditarik untuk terus berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi hidup tidak menjanjikan itu.
Yang bisa kita janjikan pada diri kita sendiri hanyalah satu hal, bahwa apapun yang terjadi, kita akan menerimanya dengan tenang, memprosesnya dengan jernih, dan melanjutkan langkah tanpa drama yang melemahkan jiwa. Itulah kekuatan dari penerimaan. Dan itulah langkah pertama untuk tidak menyerah di saat-saat hidup terasa terlalu berat untuk dijalani. Salah satu prinsip utama dalam stoikisme yang diwariskan Marcus Aurelius adalah membedakan antara dua hal. Apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Bagi Marcus, pengetahuan tentang batas itu bukan hanya pengetahuan filosofis, tapi juga kebijaksanaan praktis. Sebab, disitulah ketenangan hidup berakar. Kita hidup di tengah dunia yang bergerak liar, penuh kejutan, penuh ketidakpastian. Banyak dari kita merasa cemas, tertekan, bahkan putus asa, bukan karena apa yang benar-benar terjadi, tetapi karena kita terus-menerus mencoba mengendalikan hal-hal yang sebetulnya tidak pernah kita kuasai. Kita ingin semua orang menyukai kita. Kita ingin orang tua memahami kita. Kita ingin dunia selalu adil. Kita ingin hasil dari kerja keras kita pasti memuaskan. Tapi kenyataannya, tidak semua hal berjalan seperti itu. Dan saat realitas tidak memenuhi harapan, muncullah frustrasi. Padahal, sejak awal harapan itu dibangun pada fondasi yang rapuh. Keinginan untuk mengatur sesuatu yang di luar kendali. Marcus Aurelius, dalam perenungannya yang sederhana tapi mendalam, menulis, "Kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Kalimat itu seperti lentera di tengah gelap. Ia mengingatkan bahwa kendali sejati bukan tentang mengatur dunia luar, tetapi tentang mengatur dunia dalam. Kita mungkin tak bisa mengubah sikap orang lain, tapi kita bisa mengubah cara kita meresponsnya. Kita tak bisa menghindari kegagalan, tapi kita bisa memilih untuk tetap berdiri setelah jatuh. Dan dalam setiap respons itu, kita berlatih kebebasan sejati. Bukan kebebasan untuk menguasai dunia, tapi kebebasan untuk tidak diperbudak oleh dunia. Lihatlah ke dalam dirimu. Di tengah badai hidup, tanyakan, apa yang benar-benar bisa aku lakukan sekarang? Jika kamu sedang kehilangan pekerjaan, kamu tidak bisa mengendalikan ekonomi global, tapi kamu bisa mengendalikan etos kerja, semangat belajar, dan daya juangmu. Jika kamu sedang menghadapi kekecewaan dalam relasi, kamu mungkin tak bisa memaksa orang lain berubah, tapi kamu bisa menjaga prinsip, martabat, dan ketulusan sikapmu. Ketika kita memindahkan perhatian dari hal yang tidak bisa dikontrol ke hal yang bisa kita kelola, sesuatu berubah dalam diri kita. Kecemasan perlahan surut dan rasa percaya diri mulai tumbuh. Kita tidak lagi merasa seperti korban dari dunia, tapi seperti nahkoda yang kembali menggenggam kemudi, meski badai belum reda. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan juga berarti menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari hidup. Bahwa kamu boleh berusaha sebaik mungkin, tapi hasilnya tetap tidak bisa dipastikan. Dan itu bukan kelemahan. Itu adalah sifat dasar kehidupan. Justru di situ kebijaksanaan diuji. Apakah kamu bisa tetap tenang meski hasil tidak sesuai harap? Apakah kamu tetap berbuat baik meski dunia tidak memberi imbalan? Stoikisme tidak mengajarkan untuk pasrah, ia mengajarkan disiplin, untuk tidak membuang tenaga pada hal-hal yang mustahil dikendalikan, dan mencurahkan seluruh kekuatan pada hal-hal yang memang menjadi tanggung jawab kita. Pikiran, niat, keputusan, dan tindakan. Kamu mungkin tidak bisa menghentikan ombak, tapi kamu bisa belajar menyeimbangkan perahu. Kamu mungkin tidak bisa mengatur arah angin, tapi kamu bisa menyesuaikan layar. Inilah bentuk ketegaran yang diajarkan oleh Marcus Aurelius. Ketegaran yang tenang, bukan yang berisik. Ketegaran yang lahir dari penguasaan atas diri, bukan dari ilusi bahwa dunia akan selalu tunduk pada kehendak kita. Maka di masa-masa sulit, kembalilah pada prinsip ini. Jangan habiskan hidupmu mengeluh tentang hal-hal yang tidak bisa kamu atur. Bangun hidupmu dari hal-hal yang bisa kamu kendalikan sepenuhnya. Dan dari situlah kekuatan perlahan kembali tumbuh, bukan dari dunia luar, tapi dari dirimu sendiri. Kita seringkali berharap bahwa hidup akan berjalan lurus, tanpa hambatan, tanpa guncangan. Kita menginginkan perjalanan yang mulus, keputusan yang mudah, dan hasil yang sesuai dengan harapan. Tapi kenyataannya tak pernah seindah skenario yang kita reka di kepala.
Hidup sebagaimana adanya dipenuhi oleh rintangan. Dan itu bukanlah kecelakaan, melainkan keniscayaan. Bagi para filsuf Stoik, terutama Marcus Aurelius, rintangan bukanlah kutukan, ia adalah ladang pertumbuhan. Marcus menulis dengan sangat tegas dalam Meditations. Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan itu sendiri? Kalimat ini adalah inti dari keteguhan jiwa Stoik. Rintangan bukan sesuatu yang harus dilawan dengan kepanikan atau ditolak dengan amarah. Ia adalah bagian dari jalur. Bukan sesuatu yang mengganggu pertumbuhan, tapi justru yang memungkinkannya. Bayangkan seorang petarung yang tak pernah bertanding. Ia mungkin terlihat gagah, tapi tak pernah teruji. Kekuatan ototnya hanya potensi kosong. Tapi ketika ia berada di ring, menghadapi pukulan, tekanan, dan rasa sakit, di sanalah kekuatannya dibentuk. Demikian juga hidup. Tanpa tantangan, kita hanya berjalan di tempat. Jiwa kita tidak berkembang karena tak pernah dilatih untuk bertahan, menyusun ulang harapan, atau memulihkan diri. Ketika hidup melemparkanmu pada kegagalan, kehilangan, atau penderitaan, kamu dihadapkan pada dua pilihan. Menyerah dan membiarkan kesulitan itu mencabut daya juangmu, atau menerima tantangan itu sebagai bagian dari latihan. Latihan yang keras, ya. Tapi justru karena itu ia bernilai. Marcus Aurelius bukan hanya seorang kaisar, tapi seorang manusia yang hidup di tengah tekanan politik, kehilangan orang-orang terdekat, dan beban tanggung jawab yang tak main-main. Tapi ia tidak mengeluh, ia tidak menolak penderitaan itu. Ia menuliskannya, merenungkannya, dan membiarkan rasa sakit itu memperkuat dirinya. Dalam catatan pribadinya, ia tidak pernah bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tapi ia sering bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Dan disitulah letak transformasi. Rintangan bukan lagi dilihat sebagai musuh, tapi sebagai pelatih. Sebagai alat yang, meskipun menyakitkan, membentuk keberanian, ketahanan, dan kejernihan batin. Rintangan tidak datang untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memperlihatkan bagian dari diri kita yang belum matang, belum kokoh, belum dewasa. Ia memaksa kita menoleh ke dalam. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikapmu ketika semuanya tidak berjalan sesuai rencana? Apakah kamu langsung putus asa, atau kamu diam sejenak, menarik napas dalam, dan berkata, "Baik, ini sulit, tapi aku akan belajar dari sini." Sebagian orang hanya ingin jalan yang mudah, tapi Stoikisme menolak itu. Jalan mudah tidak membuatmu kuat. Justru luka, jatuh, kecewa, dan kehilangan, itulah bahan-bahan dasar pembentuk kekuatan batin. Rintangan adalah tempat jiwa diuji, dibentuk, dan ditajamkan. Maka ketika kamu merasa dunia tidak memihak, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu sedang gagal. Mungkin justru kamu sedang diajak naik kelas oleh hidup. Mungkin kamu sedang diberi kesempatan, bukan hukuman, kesempatan untuk mengenal dirimu lebih dalam, untuk mengasah daya tahanmu, untuk menyingkirkan ego yang terlalu besar, dan untuk tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya kuat di luar, tapi kokoh di dalam. Jangan berharap hidup bebas dari rintangan. Itu mimpi yang meninabobokan. Yang seharusnya kamu harapkan adalah, semoga aku cukup kuat untuk menghadapi apapun yang datang, dan cukup bijak untuk belajar dari setiap luka. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati bukan tentang berjalan tanpa luka, tapi tentang terus berjalan meski terluka. Dan ketika kamu bisa melihat rintangan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai latihan, kamu telah mengambil satu langkah besar menuju kedewasaan yang sesungguhnya. Dalam perjalanan hidup, kegagalan adalah hal yang tak terhindarkan. Tidak ada satupun manusia besar yang mencapai kedewasaan atau kebijaksanaan tanpa terlebih dahulu jatuh, kehilangan, atau menghadapi kenyataan yang tak sesuai rencana. Namun ironisnya, justru kegagalanlah yang paling ditakuti banyak orang. Kita begitu takut gagal sampai-sampai tidak berani mencoba. Kita begitu cemas tidak berhasil sampai kita lupa bahwa justru dari ketidaksempurnaan itulah pembelajaran yang paling dalam muncul. Marcus Aurelius tidak hidup dalam menara gading. Ia bukan filsuf yang hidup dalam kenyamanan tanpa ujian. Sebagai seorang kaisar yang menghadapi pemberontakan, krisis, kehilangan anak-anaknya, dan wabah mematikan yang menyapu kekaisaran Romawi,
Ia tahu betul apa artinya menghadapi ketidakpastian dan kesalahan. Namun ia tetap menulis dengan tenang, kehidupan manusia pendek. Jangan buang waktu untuk takut menghadapi kenyataan. Jika kau jatuh, berdirilah dan pelajarilah jatuhmu. Disitulah letak kebesaran stoikisme. Bukan dalam menghindari kegagalan, melainkan dalam mengelola maknanya. Filsafat ini tidak mengajarkan kita untuk membangun citra tanpa celah. Justru ia mengajarkan kita untuk menyambut kegagalan sebagai guru yang paling jujur, sebagai jalan sunyi yang membawa pada kejernihan dan kerendahan hati. Orang yang takut gagal seringkali bukan karena takut sakit, tapi karena takut terlihat lemah di mata orang lain, takut dinilai, takut dijatuhkan secara sosial. Tapi Markus mengingatkan bahwa opini orang lain berada di luar kendali kita, dan karenanya tak layak menjadi pusat perhatian kita. Jika kamu menjalani hidup hanya untuk menyenangkan orang lain, kamu telah kehilangan dirimu sebelum perjuangan dimulai. Lebih baik gagal dalam langkah yang jujur daripada selamanya terkurung dalam ketakutan untuk melangkah. Lebih baik mencoba, jatuh, lalu belajar, daripada hanya berdiri di tepi kehidupan, menunggu momen yang sempurna yang tidak pernah datang. Kegagalan yang dimaknai dengan jernih akan meninggalkan pelajaran. Ia akan menunjukkan kelemahan yang perlu diperkuat, titik buta yang perlu disadari, dan kesombongan yang perlu diredam. Tapi kegagalan yang ditakuti, yang ditolak mentah-mentah, hanya akan melahirkan penyangkalan dan stagnasi. Dan itu lebih berbahaya dari kegagalan itu sendiri. Hidup yang tidak bergerak, tidak berkembang, tidak pernah cukup berani untuk belajar. Apa yang terjadi jika kamu salah? Maka kamu belajar. Apa yang terjadi jika kamu kalah? Maka kamu mengerti bahwa kamu masih perlu tumbuh. Dan apa yang terjadi jika kamu gagal sepenuhnya? Maka kamu diberi kesempatan langka untuk membangun ulang dari pondasi yang lebih kuat. Pondasi yang tidak dibentuk oleh rasa sombong, tapi oleh pengalaman dan kerendahan hati. Kita sering menunda langkah karena ingin semua rapi dulu. Mental yang kuat, strategi yang sempurna, dukungan yang utuh. Tapi hidup tidak menunggu kesiapan sempurna. Ia menuntut keberanian untuk bertindak meski dalam ketidaksempurnaan. Dan stoikisme menyadarkan kita bahwa nilai seseorang tidak terletak pada berapa kali ia berhasil, tapi pada berapa kali ia bangkit, pada seberapa dalam ia mampu belajar dari kejatuhannya. Jangan takut gagal. Takutlah jika kamu menutup diri dari pelajaran yang dibawa oleh kegagalan. Takutlah jika kamu menjadikan kesalahan sebagai alasan untuk berhenti tumbuh. Karena selama kamu masih mau melihat ke dalam, mengakui kelemahanmu, dan memperbaikinya, maka kamu tidak pernah benar-benar gagal. Kegagalan bukanlah kebalikan dari kesuksesan. Ia adalah bagian dari jalan menuju ke sana. Maka, jangan malu dengan luka-luka yang kamu kumpulkan sepanjang jalan. Banggalah bahwa kamu cukup berani untuk mencoba, cukup rendah hati untuk belajar, dan cukup kuat untuk terus melangkah. Itulah keberanian versi Marcus Aurelius. Dan itulah makna sejati dari ketangguhan seorang stoik. Manusia adalah makhluk yang berpikir, tapi manusia juga adalah makhluk yang merasa. Dalam setiap keputusan, dalam setiap respons, dua kekuatan ini, akal dan emosi, saling tarik-menarik, menentukan arah hidup kita. Sayangnya, dalam banyak situasi sulit, emosi yang belum terlatih sering mengambil alih, dan pikiran yang seharusnya memimpin justru dibungkam oleh letupan-letupan sesaat. Stoikisme melalui ajaran Marcus Aurelius tidak mengajarkan kita untuk mematikan emosi. Ia bukan filosofi yang dingin dan kaku. Ia justru mengajarkan disiplin batin agar kita tidak dikendalikan oleh emosi yang meledak-ledak, tapi mampu menyaringnya, memahami akarnya, dan memilih untuk tidak bereaksi secara impulsif. Marcus menulis dalam Meditations, ketenangan adalah kekuatan. Jika kamu bisa tetap diam ketika kemarahan menghasutmu, jika kamu bisa tetap bijak ketika kesedihan menguncimu, maka kamu telah mengalahkan musuh yang paling licik, dirimu sendiri. Berapa banyak kerusakan dalam hidup ini yang terjadi bukan karena keadaan buruk, tetapi karena kita bereaksi tanpa berpikir. Kata-kata kasar yang keluar tanpa jeda. Keputusan besar yang diambil dalam kemarahan. Kecewa yang berubah jadi benci, hanya karena kita tidak memberi waktu bagi pikiran
untuk mencerna apa yang sebenarnya sedang terjadi. Markus memahami bahwa emosi adalah reaksi pertama, bukan respons akhir. Ia datang dengan cepat, kadang dalam bentuk kemarahan, kecemburuan, rasa malu, takut, atau luka harga diri. Tapi sebagai manusia yang ingin hidup dengan kehormatan batin, tugas kita bukan membuang emosi itu, melainkan menyadari kehadirannya dan memilih untuk tidak diperbudak olehnya. Ini bukan tugas mudah. Melatih pikiran untuk tidak terbawa oleh emosi sesaat memerlukan disiplin. Seperti seorang prajurit yang setiap hari berlatih memegang pedang agar tidak salah tebas saat di medan perang, begitu pula kita perlu melatih batin kita untuk tidak langsung bereaksi, tapi menimbang. Tidak langsung menuduh, tapi menyelidiki. Tidak langsung marah, tapi bertanya, apakah ini pantas untuk direspons sebesar ini? Ketenangan tidak muncul tiba-tiba. Ia dilatih. Ia dibangun dari kebiasaan memberi jeda sebelum merespon, dari latihan diam saat diserang, dari keputusan untuk tidak membalas dendam meski terluka. Dan yang paling penting, dari kemauan untuk terus mengamati isi pikiran sendiri. Dalam stoikisme, dikenal istilah prohairesis, kapasitas untuk memilih, kapasitas untuk mengarahkan pikiran. Di tengah badai emosi, prohairesis adalah jangkar batin. Ia mengingatkan kita bahwa kita tidak wajib menuruti emosi. Kita punya pilihan untuk bertindak dengan akal sehat, meski hati sedang kacau. Dan justru dari pilihan itulah lahir karakter sejati. Di zaman sekarang, dunia mendorong kita untuk cepat bereaksi. Notifikasi, komentar, berita, provokasi, semuanya dirancang untuk menciptakan kegelisahan. Tapi seorang stoik sejati akan memelihara jarak antara rangsangan dan respons. Ia tahu bahwa kualitas hidup ditentukan oleh apa yang terjadi di sela-sela itu. Apakah ia membiarkan dirinya dikendalikan, atau ia memilih untuk memimpin dirinya sendiri? Maka ketika kamu berada dalam situasi yang mengguncang, ketika seseorang menyakitimu, ketika berita buruk datang, ketika tekanan menumpuk, tarik napas sejenak. Tahan dirimu untuk tidak bertindak dengan tergesa. Diamlah barang beberapa detik saja. Biarkan akal mendekat sebelum lidah atau tangan bereaksi. Dan disitulah kekuatan yang sesungguhnya mulai tumbuh. Latih pikiranmu, bangun keteguhanmu. Karena semakin kamu tenang dalam menghadapi gejolak, semakin kamu menunjukkan bahwa kamu bukan budak dari perasaan sesaat. Dan dalam dunia yang gaduh ini, orang yang tenang adalah orang yang paling berbahaya. Karena ia tidak bisa diprovokasi, tidak bisa dimanipulasi, dan tidak mudah goyah hanya karena badai emosi. Seperti yang ditulis Markus, lautan yang dalam tidak menunjukkan amarahnya saat tertiup angin, maka jadilah seperti laut itu. Di tengah dunia yang semakin bising dan penuh sorotan, kebaikan perlahan berubah bentuk. Ia tak lagi murni sebagai tindakan yang muncul dari nurani, tetapi seringkali menjadi panggung, dipamerkan, dipublikasikan, dan dicatat demi pengakuan. Kita hidup dalam zaman di mana orang lebih sibuk terlihat baik daripada benar-benar menjadi baik. Tapi dalam stoikisme, khususnya dalam ajaran Marcus Aurelius, kebaikan sejati tidak memerlukan saksi. Ia tidak membutuhkan pujian, tidak menunggu sorakan, dan tidak bergantung pada tepuk tangan. Kebaikan sejati lahir dari kesadaran mendalam bahwa kita hidup bukan untuk dipuji, tapi untuk berguna. Marcus menulis dalam Meditations, jika kau bisa berbuat baik, kenapa menunda? Jika kebaikan bisa dilakukan tanpa diketahui siapapun, maka lakukan. Tidak perlu seseorang melihat, karena itulah bentuk tertinggi dari jiwa yang terlatih. Kebaikan dalam pandangan Stoik adalah tugas moral, bukan pertunjukan sosial. Ia adalah bagian dari kodrat manusia yang luhur, sebuah kewajiban batin, bukan alat tawar-menawar. Maka ketika kita menolong seseorang, atau memaafkan, atau menahan diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kemarahan, kita tidak sedang mencari pengakuan. Kita sedang menjaga integritas kita sendiri. Karakter sejati seseorang tidak terlihat ketika ia diperhatikan, tapi justru saat ia sendirian, saat tidak ada kamera, saat tidak ada audiens, saat tidak ada like atau apresiasi. Di sanalah nilai sejati diuji. Apakah kebaikan itu muncul karena hati atau hanya karena tuntutan pencitraan?
Lalu apa gunanya berbuat baik jika tak ada yang melihat? Pertanyaan ini sering muncul dalam hati manusia yang kelelahan. Kita merasa telah jujur, telah setia, telah sabar, tapi tak satu pun orang menyadarinya. Maka kita mulai ragu. Untuk apa semua ini jika tak dihargai? Tapi stoikisme mengubah cara pandang kita. Ia mengajak kita untuk melepaskan ketergantungan pada pengakuan eksternal. Ia menuntun kita untuk menyadari bahwa melakukan kebaikan bukan untuk dilihat, tapi untuk dilatih. Latihan bagi jiwa, latihan untuk tetap berjalan dalam cahaya, meski dunia sedang gelap. Dan justru karena tak ada yang melihat, kebaikan itu menjadi murni, menjadi suci. Seperti akar pohon yang tumbuh di dalam tanah, tak tampak oleh mata, tapi menyokong seluruh kehidupan di atasnya. Kebaikan yang tersembunyi melatih kita untuk rendah hati. Ia mengikis ego. Ia mengajarkan kita bahwa hidup bukan tentang menjadi luar biasa di mata dunia, tetapi menjadi lurus di hadapan hati nurani. Dan ketenangan terdalam hanya bisa dirasakan oleh orang yang tahu bahwa ia telah melakukan yang benar, walaupun tidak ada satupun yang tahu. Dalam dunia yang semakin menghargai tampilan, orang yang tetap teguh dalam kebaikan, diam-diam adalah anomali. Mereka tidak mengikuti arus, mereka tidak membutuhkan penonton, dan justru karena itulah mereka lebih kuat dari yang lain. Jika kamu bisa menjadi orang baik tanpa mengatakan apa-apa tentang itu, maka kamu telah mencapai bentuk kebajikan tertinggi, tulis Markus. Ia sadar bahwa hidup ini sementara. Segala tepuk tangan akan meredup, segala pujian akan menghilang, tapi karakter akan tinggal. Dan karakter dibentuk bukan oleh momen-momen yang disorot, melainkan oleh keputusan-keputusan kecil yang tak diketahui siapapun. Maka berbuat baiklah, walau tak terlihat, walau tak dihargai, walau kadang terasa sia-sia, karena sesungguhnya kamu tidak sedang membangun citra, kamu sedang membangun jiwa. Dan jiwa yang bersih, yang tidak berutang pada pujian siapapun, adalah jiwa yang paling merdeka. Itulah kebaikan menurut stoikisme. Sebuah tindakan tenang yang tak butuh sorotan. Tapi justru dari ketenangannya itu, dunia ini jadi sedikit lebih terang. Bicara tentang kematian seringkali dianggap sebagai hal yang gelap, muram, bahkan tabu. Banyak orang menjauh dari topik ini seolah dengan tidak membicarakannya, kita bisa menunda atau menolaknya. Padahal, justru dengan mengingat kematian, dengan menempatkan kefanaan di hadapan mata, kita mulai hidup dengan kesadaran yang paling jernih, paling esensial. Bagi para stoik, mengingat kematian bukan bentuk pesimisme, tapi disiplin mental tertinggi. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang juga filsuf, tidak pernah menghindari perenungan akan ajal. Dalam Meditations ia menulis, "Jangan bertindak, berpikir, atau berbicara seolah kamu akan hidup 1000 tahun. Kematian menggantung di atasmu. Selagi hidup, selagi mungkin, jadilah baik." Dalam kalimat itu terkandung pesan yang sangat dalam, bahwa hidup bukan tentang panjangnya waktu, tapi tentang kualitas kehadiran. Mengingat kematian tidak membuat kita takut, tapi membuat kita sadar. Sadar bahwa tidak semua hal perlu diributkan, tidak semua orang perlu kita menangkan, tidak semua keinginan harus dikejar. Ketika kita sadar bahwa hidup ini singkat, bahwa waktu kita terbatas, maka kita mulai menyaring. Kita mulai memilah antara apa yang penting dan apa yang hanya memenuhi pikiran. Kita tidak lagi marah untuk hal remeh, tidak lagi mengorbankan waktu hanya demi pengakuan kosong, tidak lagi memaksakan kehendak pada sesuatu yang akan lenyap juga pada akhirnya. Meditasi akan kematian yang dalam stoikisme dikenal sebagai memento mori adalah praktik spiritual untuk meruntuhkan ilusi keabadian. Kita sering menjalani hidup seperti akan hidup selamanya. Kita menunda kata maaf, menunda keberanian, menunda kebahagiaan, menunggu momen sempurna yang tidak pernah datang, dan waktu terus berjalan. Sampai kita tiba-tiba sadar, kesempatan itu sudah lewat. Ingatlah kematian bukan untuk bersedih, tapi agar kita hidup lebih jujur, lebih dalam, lebih sadar. Orang yang mengingat kematian tidak akan hidup secara sembrono. Ia tidak akan menyia-nyiakan hari-harinya dengan kesibukan tanpa makna. Ia tidak akan memperjuangkan sesuatu yang tak akan berarti ketika napas terakhir tiba.
Apa gunanya menjadi kaya jika kamu kehilangan jiwamu? Apa gunanya menang dalam debat jika kamu kehilangan hubungan yang tulus? Apa gunanya pengakuan sosial jika kamu tidak lagi mengenal dirimu sendiri? Kematian menyadarkan kita untuk kembali pada esensi. Dan esensi hidup bukan tentang menang, tapi tentang menjadi utuh. Bukan tentang memiliki lebih banyak, tapi tentang hidup dengan lebih sadar. Dan ketika kamu mengingat bahwa suatu hari semuanya akan berakhir, kamu akan mulai hidup dengan hati yang lebih tenang, lebih bersih, lebih bersyukur. Markus tidak mengajak kita untuk murung. Ia mengajak kita untuk tidak tertipu oleh waktu. Untuk tidak hidup dalam penundaan. Untuk tidak terjebak dalam kesibukan yang menjauhkan kita dari kebajikan. Karena pada akhirnya, hidup yang tidak dijalani dengan sadar adalah hidup yang hilang sia-sia. Maka setiap pagi sebelum kamu mulai harimu, ingatkan dirimu, hari ini bisa jadi hari terakhirku. Bagaimana aku ingin mengisinya? Pertanyaan itu bukan ancaman, tapi panduan. Panduan untuk mencintai lebih dalam, untuk bekerja dengan sepenuh jiwa, untuk memaafkan lebih cepat, untuk tidak menunda apa yang benar. Dan jika kamu bisa hidup dengan kesadaran itu, bahwa waktu kita terbatas, bahwa tak ada jaminan hari esok, maka kamu tidak akan lagi menyia-nyiakan hari ini. Itulah fungsi dari mengingat kematian, bukan untuk menakuti hidup, tapi untuk menyucikannya. Kesulitan adalah bagian dari hidup yang tak dapat dihindari. Kita boleh merencanakan banyak hal, memetakan masa depan dengan detail, bahkan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Namun tetap saja, hidup akan melemparkan tantangan-tantangan yang tidak kita undang. Seringkali datang tiba-tiba dan terasa tidak adil. Namun dalam tradisi Stoikisme, khususnya melalui ajaran Marcus Aurelius, kita diajak untuk melihat kesulitan dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sebagai hambatan yang menghalangi kebahagiaan, melainkan sebagai medan uji yang menyingkap ketangguhan karakter. Api menguji emas seperti kesulitan menguji manusia. Bagi Markus, ujian bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memperkuat. Ketika kita menghadapi penderitaan, penolakan, kegagalan, atau bahkan rasa kehilangan, kita sebenarnya sedang diberi peluang untuk menyadari kualitas dalam diri kita yang selama ini mungkin tersembunyi, kekuatan, kesabaran, ketekunan, dan integritas. Seringkali kita ingin melewati badai tanpa goyah. Tapi dalam hidup nyata, badai tidak bisa ditolak. Yang bisa dilakukan adalah membangun fondasi jiwa yang cukup kokoh untuk berdiri, walau diterpa dari segala arah. Dan justru badai itulah yang menunjukkan apakah fondasi itu benar-benar kuat, atau hanya terlihat kuat dari luar. Inilah yang membedakan cara pikir Stoik dari kebanyakan orang. Di saat banyak yang menganggap hidup baik adalah hidup yang bebas masalah, Stoikisme mengajarkan bahwa hidup baik adalah hidup yang tetap bijaksana di tengah masalah. Jangan berharap semuanya menjadi lebih mudah. Berharaplah kamu menjadi lebih kuat. Dan kekuatan sejati tidak tumbuh di tanah yang datar dan tenang. Ia dibentuk dalam kesulitan, ditempa dalam kegagalan, diuji dalam kekecewaan. Maka ketika kamu merasa hidup tidak adil, ketika beban terasa berat, ketika kamu tidak tahu bagaimana melangkah, mungkin itu bukan tanda bahwa kamu gagal, tapi tanda bahwa kamu sedang dibentuk, kamu sedang dilatih, dan tidak ada jiwa besar yang tumbuh tanpa melewati ujian yang besar pula. Lihatlah para pemikir besar, para pemimpin tangguh, orang-orang yang kamu hormati karena ketenangan dan kebijaksanaannya. Tidak satupun dari mereka lahir dari kenyamanan. Mereka dibentuk dari rasa sakit, dari keterpurukan, dari kehilangan, dari bangkit berkali-kali ketika tidak ada lagi yang percaya pada mereka. Itulah mengapa Marcus Aurelius tidak lari dari penderitaan. Ia menghadapi pertempuran, penyakit, pengkhianatan, bahkan kehilangan anak-anaknya. Namun dalam catatan hidupnya, ia tidak banyak mengeluh. Ia menulis dengan tenang, jernih, dan penuh kesadaran bahwa semua yang ia alami adalah bagian dari takdir yang harus dijalani dengan kehormatan, bukan keluhan. Kita hidup di zaman yang cenderung menghindari ketidaknyamanan. Kita ingin semuanya instan, ringan, lancar. Tapi hidup tidak dibangun seperti itu. Dan karakter tidak ditempa dengan mudah. Jika hari ini terasa berat, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa hidup sedang menghukummu.
Bisa jadi hidup sedang melatihmu menjadi seseorang yang lebih kuat dari versi dirimu yang kemarin. Kesulitan hari ini adalah ujian untuk jiwa yang kuat, dan kamu punya pilihan, menyerah pada rasa putus asa atau berdiri dengan kepala tegak, bukan karena kamu tidak takut, tapi karena kamu memilih untuk tidak lari. Ingat, kamu tidak harus merasa siap, kamu hanya perlu bersedia melangkah, dan dalam setiap langkahmu jiwa itu akan tumbuh, sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti. Dan suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan menyadari masa tersulit dalam hidupmu adalah musim yang membentuk dirimu menjadi lebih kokoh, lebih bijak, dan lebih utuh. Itulah keindahan dari filsafat Stoik, mengubah penderitaan menjadi kekuatan, mengubah rintangan menjadi pelatihan, dan mengubah kesulitan menjadi panggilan bagi jiwa yang besar. Dalam hidup ini, kita tidak selalu bisa memilih jalan yang mudah. Kita tidak bisa menolak datangnya badai, kehilangan, atau rasa hampa yang tiba-tiba menyergap. Tapi satu hal yang selalu bisa kita pilih adalah bagaimana kita meresponsnya. Stoikisme tidak menjanjikan hidup yang bebas dari luka. Ia tidak menjanjikan bahwa dunia akan bersikap adil. Tapi ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih bernilai, yaitu ketenangan batin meskipun dunia di luar berguncang. Marcus Aurelius di tengah beban sebagai kaisar, seorang ayah yang kehilangan anak-anaknya, dan manusia biasa yang juga lelah, tetap memilih untuk hidup dengan bijaksana. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena jiwanya terlatih. Hari ini kita pun bisa memilih hal yang sama, memilih untuk tidak menyerah, memilih untuk tidak membiarkan satu hari yang buruk mendikte seluruh hidup kita, memilih untuk tetap berjalan meski pelan. Karena seperti kata Marcus, kehidupan adalah perjuangan, tapi jiwamu itu adalah alat yang tak pernah habis kamu asah. Dan disinilah arah baru berdiri. Channel ini bukan tempat untuk mencari pelarian, tapi ruang untuk belajar menghadapi kenyataan dengan kepala dingin dan hati yang kuat. Kami hadir untuk menemani kamu yang sedang mencari pegangan ketika semuanya terasa tidak jelas. Untuk kamu yang ingin hidup lebih sadar, lebih teguh, dan lebih tenang di tengah kekacauan dunia. Jika isi dari video ini menyentuh atau membangkitkan sesuatu dalam dirimu, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu tahu sedang berjuang. Mungkin mereka juga sedang menanti suara yang menenangkan, yang menguatkan, yang tidak menghakimi, seperti yang sedang kamu dengar hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, langit tidak selalu cerah, tapi arahmu bisa tetap jelas. Inilah arah baru.